Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik. Kita lanjutkan praktikum ini. Jadi menjelaskan bagaimana bagaimana pemanfaatan kelas ini untuk menyelesaikan problem yang tadi pagi di kuliah, yaitu tentang data penjualan tadi ya. Oke. Saya akan share screen sebentar. Jadi untuk data tadi, untuk data yang ini, jadi di sini ada data tentang kode barang, nama barang dan harga. Kemudian di bawah ada data penjualan. Ya. Nah, kita semaksimal mungkin menggunakan kelas. Jadi kita sudah diskusikan kenapa data, misalkan ini data kode ini jadi seperti ini, itu saya buat namanya kelas produk. Kemudian kelas produk ini itu hanyalah berisi tentang satu objek ini. Jadi kalau ada banyak, itu maka nanti kita simpan di dalam objek sendiri, yaitu kelas namanya toko nih waktu itu. Jadi toko itu menyimpan daftar kode barang. Jadi kalau kelas produk itu adalah berisi satu objek atau satu item barang, kalau kelas toko itu adalah daftar daftar kode barang secara keseluruhan. Kemudian data penjualan, ini data penjualan kita simpan di dalam kelas namanya kelas penjualan. Iya, gitu ya. Nah, dari sini tadi mungkin saya jelaskan, mungkin ada dari kelas yang mungkin waktu itu beda pemikirannya. Di sini kenapa produk ini, satu produk itu kita gunakan di sini public. Datanya kita buat public. Karena sebenarnya ini sebagai implementasi dari struct. Jadi kelas produk, public string code, nama barang dan harga itu sebenarnya sama saja dengan kita membuat struct. Gitu ya. Struct misalkan kode gitu, isinya adalah ini tadi. Isinya ini. Jadi seperti struct sebenarnya. Seperti struct. Dan itu kita namakan sebagai produk. Jadi produk itu sebenarnya isinya ini. Jadi kalau misalkan saya buat di sini produk P gitu ya, maka saya bisa mengisi P kode sama dengan sekian. Misalkan X 234 itu boleh. Kenapa boleh? Karena ini adalah struct kan, ini struct kan. Kalau struct kan begini. Nah, karena kita konsisten dengan OOP, maka struct ini saya konversi ke dalam sebuah kelas. Jadi namanya kelas produk. Jadi kalau kelas produk ini public, saya boleh menuliskan seperti ini. Jadi produk P, misalkan P titik code sama dengan sekian itu boleh. Gitu ya, nggak apa-apa. Jadi Anda buat public boleh, atau Anda buat misalkan sebagai private juga nggak apa-apa. Cuman Anda harus membuat fungsi asesornya. Oke. Kemudian boleh aja Anda buat konstruktor kan gitu. Boleh kan membuat konstruktor kan di sini. Misalkan kode itu K, kemudian barang itu B, nama barang, dan harga itu INTH misalkan. Jadi ini defaultnya adalah misalkan kosong, barang kosong kan gitu ya, hanya 0. Maka ini implementasinya adalah kita buat kode sama dengan K, nama barang sama dengan B, harga sama dengan H. Gitu ya. Nah, cukup begitu aja. Kita nggak perlu pakai asesor karena itu semua public gitu ya. Ya enggak?
Nah sekarang kelas toko itu nanti berisi apa? Untuk berisi daftar kode barang ini. Ya, daftar kode barang ini. Maka kelas toko itu nanti mungkin bisa kita buat default konstruktornya. Yaitu misalnya kalau baru kan berarti nggak ada apa-apanya, size-nya 0 kan. Gitu. Ya enggak? Jadi kalau misalkan saya akan membuat drivernya, ya, membuat drivernya. Jadi misalkan kalau di sini toko daftar barang gitu, maka nanti di daftar barang itu masih kosong. Belum ada daftar daftar harga barang. Itu belum ada karena default konstruksinya di size-nya adalah 0. Ya. Nah, kemudian untuk membaca ini saya masukkan ke dalam kelas toko. Maka di sini mungkin kita buat di sini fungsi. Katakanlah tadi misalkan set gitu atau input atau insert atau add boleh aja. Misalkan add boleh. Jadi void add kurung buka kurung tutup. Jadi fungsi add itu untuk membaca data ini. Data nama barang dan kode dan harga. Gitu ya. Oke. Nah, jadi fungsi add. Oleh karena itu nanti di dalam drivernya saya tinggal menuliskan daftar barang titik add kan gitu. Nah, sekarang bagaimana implementasi dari fungsi add? Gitu. Ya. Jadi implementasi dari fungsi add. Gimana? Implementasi dari fungsi add. Void toko titik dua kali add kurung buka. Coba siapa yang mau menjawab ini? Bagaimana implementasinya? Ini kan mirip seperti student tapi ini lebih gampang. Ini lebih gampang. Pertama baca apa? Kan kita mau masukkan ini kan? Kode produk dulu berarti yang dimasukin ya Pak? Yang dibaca duluan apa? Kode produk. Kode apa-apa yang duluan? Baca satu line dulu berarti ya? Angka 2 itu apa? Oh, 2 itu daftar jumlah produk. Jumlah produk. N-nya misalkan, atau jumlah datanya gitu kan ya? Ya nggak? TN, C-in, N. Terus? Yang paling gampang buat looping aja kan ya? Ya, Pak. Sebanyak N kan? For INTI sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Oke, apa? Get line ya Pak? Nah, apa nih? Andrian jawab nih. Ya Adri. Kenapa pakai get line? Karena di sini kan dia ini bentuknya datanya dalam bentuk satu line kan Pak. Sementara kita butuh semuanya. Kalau misalnya kita pisah pasti ini kan kurang efektif. Jadi saya mikir memakai get line ini supaya kita dapat semua data, baru ntar kita pecah jadi satu-satu dengan string token. Oke, benar, itu benar. Cuma sekarang apakah harus pakai get line? Nggak harus, Pak. Siapa ini? Nggak harus kan? Kenapa pusing-pusing pakai get line kamu? Kenapa nggak harus? Karena sudah ada pernyataan di soal itu ya, bahwa nama barang itu satu kata. Gitu? Kode kan satu kata juga, harga juga satu nilai. Ya udah, kenapa nggak pakai C-in aja paling gampang kan? Udah nggak pakai mecah-mecah itu. Ya nggak? Betul? Betul Pak, betul. Oke. Nggak kepikir tadi. Nggak kepikir.
Saya kira emang kalau kayak string ini kan dipisahnya wajib pakai enter kan. Kalau spasi dia gak akan terpisah. Saya mikir gitu awalnya. Oke. Ya enggak? Jadi ini produk kan? Ya toh? Ya enggak? Misalkan itu data itu kan saya simpan sebagai produk kan? Misalkan produknya produk P gitu. Saya baca aja satu-satu kan. C-in kemana? Yang pertama apa? Kode. Memasukkan kode ke produk gimana caranya? C-in apa? P titik kode, Pak. P titik kode. Terus langsung gini kan? P titik apa Nama berikutnya? barang. Nama barang. Nama barang. Berikutnya P titik Harga. harga. Kan gitu. Ya enggak? Kenapa saya boleh pakai P titik kode P titik nama barang P titik harga? Karena kode nama barang dan harga itu publik semuanya. Ya enggak? Jadi nggak perlu repot-repot. Setelah itu apa ini? Setelah itu dimasukkan ke Masuk ke dalam list barang dong. List barang, Pak. Ya enggak? Gimana nulisnya masukkan ke list barang? Siapa? Ayo siapa aja yang jawab lah, ngomong nggak apa-apa. Barang titik insert Saya harus ntar. List barang titik insert insert kurung buka kurung pair pair string product string product P titik kode P, Pak. B kode titik. Itu kan? Siapa yang nggak ngerti nih? Ngomong kalau nggak ngerti. Ya. Oke. Oke. Baik. Terus baca ini sekarang. Dimasukkan ke multimap. Di sini kan? Di penjualan toh? Ya enggak? Ini salah nih, INT. Ini mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti ya. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti nih. Oke. Kita buat penjualan ininya aja default konstruktornya aja ya. Size-nya sama dengan 0. Dah, gitu aja. Terus sama membaca data tadi mungkin bisa pakai add, fungsi add juga nggak apa-apa, sama aja, nggak apa-apa, ya nggak? Ini memasukkan data ini, data penjualan ini ke dalam kelas penjualan, ya nggak? Sama. Jadi void penjualan titik dua kali add kan gitu. Tadi yang atas ada yang ketinggalan ya? Apa ini? Size sama dengan list barang size. Oke, ada cat. Apa ini? Iya tah? Apa ini? Dava, ngomong apa kamu? Oh maaf, Maaf Pak, itu salah Iya, ini Pak. Eh? Maaf Pak, saya tadi lagi nanya teman, itunya bener gak Pak masuk di situ? Terus saya bilang iya gitu. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa.
Iya memang iya, iya tak iya gitu. Nggak apa-apa, santai aja. Oke. Nah, sekarang penjualan nih. Membaca data ini gimana? Ayo. Jadi nanti tinggal di sini saya buat penjualan apa? P gitu. Nanti tinggal P titik add. Tapi gimana fungsi add-nya nih? Ayo, siapa? Kan sama dengan tadi ya. INTN dulu, kemudian C-in, N. Terus, Looping. bentar. Bentar. Maaf terusin ya. Terusin ya dulu ya, silakan. Silakan kamu pikir dulu. Saya mute dulu. Sebentar ya, soalnya ada Pak Wakil Rektor sebentar aja. Silakan duluan ya ini, silakan dikerjakan. Masuk Kak, beres? Eh, di di add-nya sudah Pak. Mana untuk Add-nya sudah? output-nya belum? Iya Pak. Oke. Ada yang belum ini add-nya? Gampang add-nya kan ya? Tinggal masuk-masukin aja kan ya? Bacanya gimana? Add-nya suka? Hah? Tinggal di loop Pak. Apa? Looping Pak. Looping ya? Terus? Terus? Terus dibaca Pak. Eh, isiin CN? in kalau saya pakai P dan Q Pak. P dan Q ya? P-nya apa? P itu string, Q-nya integer. Gitu ya? Ada nggak? Coba Terus? biar di ini dt titik insert per string int pq Pak. Terus? Gimana? dt titik insert DT? Terus? per string int pq p koma q. Oke. Dan size sama dengan dt dan size. Oke, ya. Gampang ya? Gitu kan? Oke, terus sekarang di apa di penjualan ini maaf, di toko ini kan berarti daftar kode barang ya? Ya enggak? Di toko ini kan ada daftar kode barang kan isinya. Kemudian di penjualan itu adalah data penjualan. Sekarang seandainya kalian ingin mencetak data penjualan masing-masing. Jadi nanti yang dicetak itu kode barang, kemudian nama barang, beserta jumlah yang dijual, dan juga nanti beserta total harganya. Kalau nyetak itu jadi ada kode, ada nama barangnya. Itu gimana caranya di mana di apa di sini di penjualan ini. Jadi ini nanti ada void misalkan print semua gitu. Print semua. Print semua itu isinya kode, nama barang, jumlah, total rupiahnya. Itu gimana caranya?
Berarti void print all kan? Ya enggak? Nah ini nanti kalau ujian praktikum tuh begini ya. Harus dicoba gimana? Anda boleh pakai looping boleh, pakai iterator boleh kan? Enaknya pakai iterator ya. Ya enggak? Kalau pakai iterator kan berarti ini kan iteratornya. Ya toh? Jangan PTR. Or apa? PTR sama dengan DT begin. Ya enggak? PTR tidak sama dengan DTN terus plus PTR. Ya enggak? Sekarang kalau hanya ngeprint kode dan jumlah penjualan gimana? Kalau hanya ngeprint kode dan jumlah penjualan. Start PTR first, PTR second. PTR first. Salah ya, itunya sih. Bener ya. PTR second. Gitu ya. Second nggak usah gini ya. Oke. Nah sekarang kalau mendapatkan nama barang gimana? Gimana cara mendapatkan nama barang? Harus nambahin fungsi apa gitu. Berarti bikin fungsi get nama barang gitu berarti. Di mana? Bikin fungsi get nama barang. Di mana? Get nama barangnya di mana? Get nama barang ini sebentar. Di sini kan? Di toko kan? Ya di toko. Di toko kan? Kode ini nama barangnya apa? Kan di toko. Jadi di sini string get nama barang. Berdasarkan apa? Berdasarkan kode kan? Itu kan? Betul. Tuh. Apa isinya? Tinggal return list barang. Kan gitu kan? Kayak tadi nama mahasiswa tadi kan? Ya enggak? Betul? Oke. Nah, kalau itu sudah ada, tapi gimana di sininya? Di print ini. Nggak ada objek toko di sini. Nggak ada kan objek toko di sini? Adanya di mana? Nah, pusing kan? Mulai pusing ini. Ya enggak? Mulai pusing kan? Ayo,
problem dalam membuat program itu memang di sini. Kalau sudah bicara dengan kelas ya, padahal sebenarnya kalau program disusun biasa kan justru lebih gampang kan, tapi karena ini bekerja dengan tim, masing-masing punya kelas, baru bagaimana komunikasi antar kelas itu yang rumit. Ya enggak? Karena Anda multi-map-nya itu antara string dengan int, antara kode dengan itu saja. Nggak ada nama di situ, nggak ada nama barang. Padahal Anda pingin di sana gitu. Gimana caranya? Ada yang Jadi punya di ide? objek toko kan di main ya Pak, di driver. Apa? Objek tokonya Pak, di driver, di Di, main kan, di main. di main. Jadi kita paste aja Pak, gitu. Ada Pakai daftar fungsi. barang kan ini kan? Iya Pak. Tapi daftar barang itu nggak ada di penjualan. Nggak punya daftar barang ini. Ya nggak? Gimana ini? Kalau diberi argumen gitu Pak, di paste by kita objeknya kita paste gitu Pak, ke si Di mana? Di mana? Di berarti sini, Mas, di penjualan. di di main gitu Pak, atau Di main. Jangan, ini kan OOP nih. Jangan di sini. Harus dalam kelas sekarang. Hmm? Oke, ya. Nah, jadi seharusnya di dalam toko itu ada fungsi itu tidak hanya get nama barang. Jadi kalau get nama barang itu berarti Anda itu harus membuat dulu objek toko kan? Ya enggak? Sedangkan di sini di penjualan Anda itu tidak menggunakan objek toko. Ya kan? Maka dari itu sebaiknya kalau kita sudah punya daftar ini kan daftar penjualan, maka di sini itu sebaiknya itu ada sebuah data yang merupakan data daftar kode barang. Gitu loh. Jadi di sini itu ada toko, misalkan daftar gitu. Ini daftar kode barang. Gitu. Jadi nanti kalau sudah ada daftar kode barang di sini, maka kalau di dalam penjualan ini kalau Anda sudah membuat objek misalkan di sini penjualan P, maka P itu punya data yang namanya daftar. Dari daftar itu Anda cari nama barang itu yang mana gitu. Oke ya. Nah, ini gini aja. Saya tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan, tapi saya beri clue saja. Saya bukan beri clue ya. Saya beri arahan bahwa soal begini itu nanti yang akan saya keluarkan dalam UTS praktikum. Jadi Anda punya waktu untuk belajar ini sampai dapat solusinya. Ya. Karena saya jamin satu soal di dalam soal praktikum itu ada soal seperti ini. Ya. Oke, jadi itu merupakan pemberitahuan yang saya kira sangat bermanfaat bagi Anda nanti sehingga dalam ujian praktikum Anda sudah bisa. Oleh karena itu Anda silakan belajar mau kelompok, mau nanya ke saya itu boleh. Boleh, ya. Silakan. Tapi intinya itu
Jadi caranya seperti ini. Kemudian dalam ujian praktikum atau dalam tugas praktikum nanti, karena ini OOP, itu saya memeriksanya secara detail programmingnya. Jadi tidak hanya memeriksa keluarannya saja. Jadi kalau Anda dapat nilainya 100, itu akan saya tetap menilai programnya. Kalau Anda tidak menggunakan OOP dengan baik, maka nilainya saya kurangi. Jadi tidak hanya baca tulis keluar hasil gitu, enggak. Tapi benar-benar Anda terapkan konsep OOP. Oke, saya kira itu ya. Oke, saya kira itu aja. Saya tutup. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Untuk LX repeating sebelum bisa ya, Pak? oh, Pak Dian belum buat ya. Saya udah sampaikan ke Pak Dian untuk buat tuh. Oke, mungkin Pak Dian sibuk. Sebentar lagi saya buat, ya. Sebentar lagi, Mas Suka. Oke, Baik, saya kira itu aja ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.